kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat, di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW? Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah, yang dilarang, diharamkan? Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone, berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara, tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news ya, yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube, ada cara merampok. Dibuka YouTube, ada cara mencuri, ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun, bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata, turun nanti ke telinga, turun ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas, semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan, kalau bersentuhan dengan yang dilarang, tinggalkan. Ya, jika ada yang haram-haram, jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram, kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misalnya yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika, tapi nggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat, bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit. Ya, lebih tidak mudah untuk dijalani, bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu, bikin jembatan, cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini, tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena udah bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki dituliskan, dijanjikan diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rizkinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar, 1 miliar Anda dapat, tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rizki itu bukan yang dikumpulkan. Apa yang masuk ke mulut Anda itu rizki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar, tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi. Maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan, cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan. Kalau orang beriman tuh nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak, pikirkan orang tua.
Anda orang tua, pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda, menahan kehamilan saat akan mengandung Anda, sedang mengandung Anda, melahirkan Anda, tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani.